Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 163, Lin Ruomiao menjadi Master Yi. Hari, mereka hidup dengan damai. Dengan perlindungan 4 Siuxianis, Xiao Changtian merasa jauh lebih aman. Namun selama ini, dia tetap memilih untuk tidak keluar, dan jalan paginya pun dibatalkan. Jika dia tidak berolahraga di pagi hari, dia secara alami akan memilih untuk tidur. Xiao Changtian juga merindukan perasaan ini. Namun, dia terbiasa tidur lebih awal dan bangun lebih awal setiap hari, sehingga dia tidak terbiasa tidur nyenyak. Pagi-pagi, dia memutuskan untuk keluar dan menghirup udara segar. Pagi, Xiao Changtian keluar dari kamar dan menyapa Mo Sengwu dan 3 lainnya. Meskipun dia sudah mengatakan bahwa tidak perlu berjaga di luar, Mo Sengwu dan yang lainnya bersikeras untuk berdiri di luar halaman. Xiao Changtian merasa keempat orang ini sangat berdedikasi. Selamat pagi, senior. Mo Sengwu, Xing Tianzi, Yin Jiangyun, dan Gan Tianlei mendengar suara Xiao Changtian dan menyapanya. Mereka berempat telah menyimpulkan serangkaian formasi susunan setelah penelitian tadi malam. Itu adalah kumpulan formasi yang berasal dari novel dan digabungkan dengan peta 4 orang. Formasi susunan ini terlalu menakutkan. Kita baru memahami permukaannya saja, namun kekuatannya sudah sangat besar. Sungguh tak terduga. Senior sungguh terlalu menakutkan. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mengajari kami berempat sebuah formasi. Pasti karena senior merasa kami terlalu lemah dan sulit bagi kami untuk menyelesaikan tugas menjaga halaman. Mari berlatih lebih keras dan tidak mengecewakan senior. Mereka berempat menggunakan esensi purba untuk berkomunikasi. Kemudian, dia berpindah-pindah halaman. Saya harus mengatakan, jika saya tidak berpartisipasi di dalamnya, saya tidak akan dapat mengatakan bahwa ini adalah formasi susunan. Aku hanya mengira itu adalah penjaga yang sedang berpatroli. Mo Sengwu berkata dengan suara yang dalam. Di luar halaman, formasi yang dibentuk oleh mereka berempat berlangsung secara diam-diam. Di halaman, Xiao Changtian ingin melakukan serangkaian senam siaran untuk menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba, dengan derit, pintu kamar Lin Ruomiao dibuka dengan lembut. Lin Ruomiao keluar ruangan dengan rambut acak-acakan dan benar-benar kehilangan aura perinya. Bagaimana kamu pulih? Xiao Changtian masih ingin bertanya pada Lin Ruomiao apakah dia sudah memikirkannya dengan matang. Namun, dia menelan kata-katanya. Lin Ruomiao berlutut di depan Xiao Changtian. Tolong jadikan aku sebagai muridmu. Saya ingin membalas dendam. Lin Ruomiao berlutut di tanah. Suaranya serak dan matanya dipenuhi tekad. Di dalam kamar, dia sudah memikirkannya dengan matang. Orang-orang yang membunuh keluarga Linnya adalah orang-orang jahat itu. Karena Xiao Changtian adalah seorang kultivator abadi, dia akan menjadikan Xiao Changtian sebagai gurunya dan mempelajari jalur kultivasi abadi. Lalu, dia akan bisa membunuh musuh-musuhnya dan membalas dendam pada seluruh keluarga Lin. Mendengar ini, Xiao Changtian sedikit terkejut. Tekad di mata Lin Ruomiao tidaklah palsu. Tapi mengapa Lin Ruomiao ingin mengakui dia sebagai tuannya? Jika dia adalah Lin Ruomiao, hanya ada satu hal di hatinya saat ini. Pembalasan dendam. Namun, orang yang membunuh keluarga Lin adalah seorang kultivator abadi. Dia hanyalah manusia biasa dan tidak bisa membantunya membalas dendam. Apa yang ingin dilakukan Lin Ruomiao? Saya mohon, tolong jadikan saya sebagai murid Anda. Melihat Xiao Changtian ragu-ragu, Lin Ruomiao memohon lagi. Xiao Changtian adalah satu-satunya Siuxianis yang bisa dia hubungi. Kamu sebaiknya tenang selama jangka waktu ini. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Dia merasa Lin Ruomiao memiliki masalah mental, itulah sebabnya dia menganggapnya sebagai tuannya. Apalagi dia memiliki hubungan suami istri dengan Lin Ruomiao. Tentu saja, itu hanya di permukaan saja. Namun, sekarang keluarga Lin baru saja dihancurkan, tidak pantas baginya untuk mengusulkan pemutusan pertunangan saat ini. Saya mohon, terimalah saya sebagai murid Anda. Tidak peduli berapa harganya, saya mampu menanggungnya. Lin Ruomiao melihat Xiao Changtian hendak pergi, jadi dia mengambil celananya dan tidak membiarkannya pergi. Dia tidak punya pilihan sekarang. Dia harus membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri. Xiao Changtian memandang Lin Ruomiao dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Lin Ruomiao sekarang,
itu semua didorong oleh kebencian. Itu tidak mungkin benar. Untuk mencegah Lin Ruomiao melakukan sesuatu yang ekstrim, Xiao Changtian mengangguk dan setuju. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai muridku. Kalau begitu, aku akan menggunakan identitasku sebagai guru untuk memerintahkanmu kembali ke kamarmu dan beristirahat. Xiao Changtian berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, Tuan. Lin Ruomiao mengangguk dan setuju. Seluruh auranya tiba-tiba menjadi dingin dan tidak berperasaan. Dia perlahan bangkit dan kembali ke kamarnya. Xiao Changtian memandang Lin Ruomiao dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dosa apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya hingga memprovokasi wanita aneh ini? Xiao Changtian tidak berdaya, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Tiba-tiba, notifikasi sistem berbunyi. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah memicu misi perekrutan murid dan menerima Lin Ruomiao sebagai murid ketujuh. Hadiah, body tempering +1. Apa ini? Xiao Changtian tertegun sejenak, dan sistem sebenarnya menyetujui pemindahan muridnya Lin Ruomiao. Lalu mulai sekarang, Lin Ruomiao adalah muridnya. Dari tunangan hingga istri yang baru menikah, lalu menjadi murid, itu penuh dengan poin buruk. Dia sudah tidak tahu bagaimana cara mengeluh. Xiao Changtian tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Namun, dia sangat puas dengan imbalan sistem kali ini. Body tempering +1, apakah itu berarti tubuhnya menjadi semakin kuat? Sistem, berapa kekuatan fisik tubuh saya saat ini? Apakah ada nilai referensi? Xiao Changtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terbiasa dengan tempering tubuh. Ding! Pemberitahuan sistem, kekuatan fisik tuan rumah adalah 2 poin, dan kuot. Notifikasi sistem berbunyi lagi. 2, hanya sebanyak ini. Itu terlalu berbahaya. Aku masih belum bisa keluar dan berjalan-jalan. Xiao Changtian menggelengkan kepalanya. Dia merasa itu terlalu rendah. Dengan kekuatan fisik seperti itu, bahkan manusia fana pun dapat menyakitinya. Skor penuh toilet, dan dia hanya mendapat 2 poin. Itu berbahaya. Terlalu berbahaya. Apalagi sekarang ada penggarap abadi yang ingin membunuhnya. Apa yang Xiao Changtian tidak sadari adalah di bagian bawah sistem, ada sederet kata emas yang sangat kecil sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Kekuatan fisik, tingkat 5. Namun, baris kata ini sangat kecil sehingga sulit dibedakan dengan mata telanjang. Xiao Changtian berjalan ke kursi geladak dan mulai merasa sedih. Kapan aku bisa berkultivasi? Di luar halaman, Mo Sengu dan yang lainnya secara alami mendengar desahan Lin Feng dan menjadi bingung. Senior, kenapa kamu mendesah seperti ini? Ini tidak normal. Bukankah senior sudah berdiri di puncak Dao Abadi? Yin Jiangyun bertanya dengan bingung. Kamu tidak mengerti, kan? Budidaya abadi yang dibicarakan senior bukanlah budidaya abadi biasa yang kita gunakan. Wakil Master Pavilion Rahasia, Mo Sengu, berkata. Mungkinkah itu surgawi? Pemimpin Sekte Nebula Sekte, Xing Tianzi, juga tercengang. Bab 164, Mutasi Ras Iblis. Mendengarkan pertanyaan dan jawaban Mo Sengu dan Xing Tianzi, Yin Jiangyun dan Gan Tianlei, yang tidak mengetahui kebenarannya, memandang mereka dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Apakah ada arti khusus dalam memupuk keabadian? Ya, jangan sembunyikan itu dariku. Yin Jiangyun dan Gan Tianlei bertanya secara bersamaan. Ketika mereka mendengar Xing Tianzi menekankan kata abadi, mereka merasa ada yang tidak beres. Kata abadi sangat halus, tak terduga, dan sulit dideteksi. Mungkinkah ada hal lain yang tidak mereka ketahui? Mo Sengu dan Xing Tianzi saling memandang dan mengangguk. Kemudian, Mo Sengu berkata, yang abadi yang disebutkan senior kemungkinan besar adalah yang abadi. Sebenarnya, sebelum era Kaisar jatuh, makhluk abadi bahkan lebih kuat daripada Kaisar kuno. Yang abadi adalah eksistensi yang bisa naik dan mendapatkan pengakuan atas kehendak dunia abadi. Menurut legenda, ada banyak sekali pesawat di alam surga, dan setiap pesawat hanya dapat memiliki satu dewa. Yang abadi adalah eksistensi kuat yang telah mengumpulkan nasib alam bawah dan tak terkalahkan. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Yin Jiangyun dan Gan Tianlei masih bingung, tetapi mereka tiba-tiba mengerti. Dewa adalah eksistensi paling kuat di benua Tianyuan. Dan seniornya adalah satu-satunya dewa di benua Tianyuan.
Tidak heran senior begitu kuat. Hanya lukisan acak yang berisi terobosan Dao besar. Bahkan saat melihat lukisan senior, saya merasa telah melihat sekilas Dao Agung Mahayana. Yin Jiangyun mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saya juga. Gan Tianlei mengangguk. Baiklah, berjaga-jagalah dengan serius. Selama kita menjaga halaman kecil untuk senior, akan ada banyak peluang. Xing Tianzi mengingatkan keempat orang itu tentang suara kelas 1 dari kelas 1 dari kelas 1 dari kelas 1 dari kelas 1. Semua orang sangat bersemangat. Senior adalah satu-satunya makhluk abadi yang bisa naik. Dengan mengikuti senior, mereka bahkan bisa menyaksikan kenaikan dengan mata kepala sendiri. Jika mereka bisa memahami satu atau dua hal, mereka juga bisa naik. Kenaikan adalah keinginan seumur hidup setiap kultivator di benua Tianyuan. Xiao Changtian tidak banyak berpikir. Dia melihat ke halaman dan merasakan ada seseorang yang hilang. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa orang itu. Lupakan saja, aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku akan tidur siang. Xiao Changtian menutup matanya dan mendengkur pelan. Di hutan bambu di halaman kecil, Rongrong yang gemuk memeluk Rebung, berkata dengan ragu, kemana perginya gadis kecil dari sekte penjinak binatang itu. Di gudang kayu keluarga Lin, Chu Yiren diikat oleh orang dari kamar gelap dengan tali emas abadi. Dia tinggal sendirian di dalam gudang kayu yang gelap, tidak mampu melepaskan diri dari tali artefak surgawi. Jika saya tahu lebih awal, saya akan mendengarkan senior dan tidak terlibat dalam kekacauan ini. Senior, cepat datang dan selamatkan aku. Chu Yiren dipenuhi dengan penyesalan. Dalam kegelapan, sepasang mata merah tampak muncul. Mata itu memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Semua, jangan datang. Chu Yiren berteriak ngeri. Sejak dia masih kecil, selama dia berada di lingkungan gelap selama lebih dari 10 jam, matanya akan memancarkan cahaya merah. Di balik mata merah itu, sepertinya ada misteri yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, sebuah suara halus sepertinya memanggilnya. Jangan datang. Chu Yiren sangat ketakutan hingga tubuhnya meringkuk dan gemetar. Kenapa kamu belum kembali? Kembalilah, kembalilah, suara ilusi di balik sepasang mata merah itu terdengar lagi. Secara naluriah, Chu Yiren bersandar ke dinding. Namun, matanya sepertinya merasakan bahwa Chu Yiren sedang mundur. Mereka berubah menjadi lampu merah dan langsung memasuki dahi Chu Yiren. Semua, Chu Yiren menjerit dan tiba-tiba pingsan. Namun, saat Chu Yiren pingsan, patung Dewi kuno di aula tertinggi benua Tianyuan, kuil Dewa Iblis, tiba-tiba menyala. Tuan Dewa Setan, apakah itu kamu? Orang-orang iblismu yang taat ada di sini. Tuan Dewa Setan, Tuan Dewa Setan, Tuan Dewa Setan. Di kuil, beberapa kaisar iblis berlutut di depan patung Dewi dan melantunkan mantra kuno yang saleh. Patung itu dikabarkan adalah Dewi ras iblis di benua Tianyuan, eksistensi pertama yang naik ke dunia abadi. Tidak lama kemudian, patung batu kuno itu sepertinya telah mendengar doa khusyuk dari Kaisar Iblis. Lampu hijau menyala dari patung batu itu. Tuan Dewa Setan, Tuan Dewa Setan. Melihat patung batu Dewa Iblis bereaksi, para Kaisar Iblis berlutut satu demi satu, sangat saleh. Sudah berapa tahun sejak era Kaisar Iblis? Suara kuno dan sekilas terdengar dari patung batu Dewa Iblis. Era Kaisar Iblis. Di bawah patung batu, Kaisar Iblis Harimau dan Niu Chong Yao saling memandang dan melihat kebingungan di mata mereka. Jelas sekali, ini adalah era yang sangat kuno, tetapi mereka belum pernah mendengarnya. Melihat kedua Kaisar Iblis terdiam dalam kebingungan, patung batu Dewa Iblis bergumam, apakah sudah lama sekali? Lalu, dia bertanya, siapakah manusia terkuat saat ini? Kedua Kaisar Iblis itu buru-buru menjawab, itu adalah 9 matriark Phoenix. 9 ibu pemimpin Phoenix. Basis budidaya apa? Patung batu itu bertanya. Transendensi kesengsaraan tahap ke-9, tetapi saya tampaknya telah menerobos ke alam Mahayana baru-baru ini. Kaisar Iblis Harimau menjawab dengan jujur. Hehe, jika Kaisar Agung tidak pergi, seorang kultivator alam Mahayana akan berani menyebut dirinya Kaisar. Patung batu Kaisar Iblis mencibir, senyumnya penuh penghinaan. Kaisar Iblis Huli dan Kaisar Iblis Niu Chong berlutut di tanah. Merasakan aura menakutkan dari patung batu Kaisar Iblis, mereka gemetar dan tidak berani berbicara. Tak lama kemudian, lampu hijau pada patung itu mulai memudar. Lupakan.
Saya datang ke benua Tianyuan untuk meminta Anda melakukan sesuatu. Patung batu itu berkata dengan santai. Dewa Iblis, tolong ajari aku. Kaisar Iblis Huli dan Kaisar Iblis Niu Chong berkata dengan hormat. Bunuh seseorang untukku. Selama aku menemukan orang ini, kristal yang aku gunakan dengan esensi darahku akan menyala. Temukan orang itu dan bunuh dia. Jika kamu menghadapi situasi yang tidak terduga, jatuhkan setetes esensi darahmu ke kristal dan kamu akan dapat memanggil klonku. Bantu aku membunuh orang itu, dan aku akan memberi keberuntungan pada monster Aceh. Setelah patung batu Kaisar Iblis selesai berbicara, lampu hijau menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, kristal hijau muncul di tangan Kaisar Iblis kekuatan harimau dan Kaisar Iblis banteng hijau. Kristal itu sangat teratur, berbentuk belah ketupat. Saat ini, masih redup dan membosankan. Ya Pak, Huli dan Niu Chong dengan hormat mengirimkan Dewa Yao sebelum melihat kristal di tangan mereka. Menurutmu siapa yang ingin dibunuh Kaisar Iblis? Kehendak Kaisar Iblis telah kembali ke benua Tianyuan. Kaisar Iblis Harimau bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu, tapi orang ini pasti ada hubungannya dengan Kaisar Iblis, tebak Niu Chong. Bab 165, Bab 165 Kaulah orang kuno yang menakutkan. Kaisar, pada malam hari, itu senyap seperti air. Cahaya bulan bagaikan selubung tipis, menyebar ke seluruh halaman kecil. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dengan tenang. Orang itu berperut besar dan mengenakan pakaian katun compang camping. Sebuah labu anggur tergantung di pinggangnya, dan kakinya telanjang. Dia mengambang di kehampaan. Itu adalah kaisar yang bertelanjang kaki. Seharusnya ini tempatnya. Kaisar Barefut melihat peta di tangannya dan membandingkannya dengan cermat sebelum meletakkannya. Sepasang kaki telanjang mendarat di tanah, dan tanah di depan halaman kecil itu langsung diledakkan ke dalam lubang besar. Aura di sekitar kaisar yang bertelanjang kaki itu luar biasa dan mematikan. Dia telah mengamati bahwa hanya ada 4 semut transendensi kesengsaraan tahap ke-9 di depan halaman kecil, dan mereka diinjak-injak sampai mati dengan satu langkah. Siapa ini? Merasakan niat membunuh, mereka berempat langsung sampai di depan halaman kecil. Mereka bergandengan tangan dan memasang penghalang untuk menutupi halaman kecil, menghalangi suara dari luar dan memastikan tidur senior. Hehe, kalian berempat, anak kecil. Ketika saya menjadi ahli realem martial monarch, Anda masih berudu kecil. Dengarkan, aku adalah kaisar yang bertelanjang kaki. Kaisar bertelanjang kaki berkata dengan nada menghina. Kaisar bertelanjang kaki, tidak pernah mendengar hal tersebut. Mo Sengu dan 3 orang lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku berasal dari era, yang seharusnya merupakan era kuno yang kamu bicarakan, yaitu sebelum era kaisar jatuh. Tentu saja, kalian semut belum pernah mendengar tentang saya. Jika kamu tidak ingin mati, berlututlah dengan patuh. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kaisar Barefut mencibir. Kaisar Agung. Seorang kaisar kuno. Anda. Xing Tianzi memandangi kaisar yang bertelanjang kaki dan menggelengkan kepalanya. Meskipun orang di depan mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka, mereka tidak merasakan aura yang sangat berbahaya. Paling-paling, dia adalah seorang kultivator Mahayana. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kaisar Barefut sangat marah. Dia adalah seorang kaisar agung, namun dia ditanyai oleh beberapa semut. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Segera, kaisar yang bertelanjang kaki itu mengusir. Bayangan besar sebuah kaki muncul di langit. Bayangan itu turun dari langit dan hendak membunuh semua orang. Siapkan formasi. Wajah keempat orang itu tenggelam. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan orang ini dalam pertarungan 1 lawan 1, jadi mereka langsung menggunakan formasi susunan yang diberikan senior mereka. Hehe, apa gunanya formasi? Di hadapan kekuatan absolut, sebuah formasi tidak ada gunanya. Kaisar Barefut mencibir. Jadi bagaimana jika itu adalah formasi? Di hadapan kaisar kuno, hanya formasi dengan level yang sama yang mampu melawan mereka. Jika tidak, dengan tendangan ini, 4 orang di depannya, bersama dengan seluruh halaman, akan berubah menjadi abu di bawah bayangan kakinya yang besar dan lenyap. Namun, Mo Sengu dan yang lainnya sama sekali tidak terpengaruh oleh kaisar yang bertelanjang kaki. Seorang kaisar kuno belaka. Di mata senior ini,
setiap binatang suci senior manapun akan dapat dengan mudah menghancurkan kaisar kuno ini. Terlebih lagi, senior bahkan memberi mereka formasi susunan. Bagaimana orang biasa bisa mematahkan formasi susunan senior? Mereka berempat berdiri di depan halaman kecil dan bergerak cepat seperti bayangan. Dari 4 arah, 4 warna cahaya melesat ke langit, membentuk pilar cahaya. 4 pilar cahaya menekan 4 arah. Itu secara langsung menutup ruang itu. Dalam sekejap, bayangan kaki emas besar itu langsung tersegel. Turun. Gantian Lei, wakil pemimpin Sekte Thunderwind, muncul di belakang Kaisar Barefoot dan meninju bagian belakang kepala Kaisar. Kamu berani. Kaisar yang bertelanjang kaki sangat marah dan hendak membunuh Gantian Lei. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya terkunci sepenuhnya. Dia ingin menghentikan serangan petir surgawi, tetapi esensi sejatinya stagnan, menyebabkan gerakannya menjadi lambat. Bang! Pukulan Gantian Lei mendarat di belakang kepala Kaisar yang bertelanjang kaki. Kaisar bertelanjang kaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Ikat dia. Xing Tianzi mengeluarkan harta dharma formasi perangkap dan menjebak Kaisar Barefoot di dalam sangkar, membuatnya tidak bisa bergerak. 15 menit kemudian, Kaisar Barefoot terbangun. Di depannya, 4 orang menatapnya dengan dingin. Kalian semua, formasi macam apa itu? Kaisar yang bertelanjang kaki merasa malu sekaligus marah. Dia adalah seorang kaisar yang hebat, namun dia ditangkap oleh sekelompok junior yang seperti semut yang sedang mengalami kesengsaraan. Untungnya, tidak ada yang tahu. Jika ini menyebar, reputasinya akan hancur. Tentu saja itu adalah formasi yang diberikan senior kepada kita. Anda menyebut diri Anda seorang kaisar kuno. Kamu disebut seorang kaisar kuno. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Gantian Lei menatap kaisar yang bertelanjang kaki dan berkata dengan nada menghina. Pukulannya mendarat tepat di belakang kepala kaisar yang bertelanjang kaki. Kamu, Kaisar Barefoot marah dengan ejekan Gantian Lei, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Jika dia harus menghadapinya lagi, dia masih tidak akan mampu menembus kungkungan formasi susunan misterius. Karena itu, Kaisar Barefoot memilih untuk tetap diam. Namun, Kaisar Agung tetaplah Kaisar Agung. Meskipun dia tidak bisa menyerang dalam waktu singkat, Kaisar Agung Barefoot masih mengumpulkan kekuatan. Kamu bilang kamu adalah seorang kaisar kuno. Lalu dari mana asalmu? Mo Sengu menatap Kaisar Pan yang bertelanjang kaki dan bertanya. Orang di depan mereka memang kuat. Jika bukan karena susunan yang diberikan oleh senior, mereka berempat mungkin akan kehilangan nyawa karena orang ini. Benua Tianyuan dipenuhi oleh para ahli selain para senior. Sejak kapan ada kaisar kuno? Setelah era kaisar jatuh, bukankah semua kaisar agung sudah mati? Yang lain juga bereaksi. Ini adalah pertanyaan penting. Mo Sengu menyadari masalahnya dan mulai sibuk. Ini, Kaisar Barefoot tercengang. Dia tidak berani menjawab pertanyaan ini. Jika dia melakukannya, itu sama saja dengan mengungkap pintu purbakala. Kaisar agung lainnya tidak akan melepaskannya. Aku berbohong padamu. Bagaimana saya bisa menjadi seorang kaisar kuno? Saya hanyalah seorang kultivator alam Mahayana biasa. Kaisar Barefoot tersenyum canggung. Tidak jujur. Gantian Lei mengangkat tinjunya lagi ketika dia melihat kaisar yang bertelanjang kaki itu tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu kurang ajar. Kaisar Barefoot sangat marah karena Gantian Lei akan menggunakan kekerasan terhadapnya. Apakah Kaisar Agung mempunyai temperamen yang buruk? Pada saat berikutnya, suara Kaisar Agung Barefoot terdengar. Kamu disebut Kaisar Barefoot, atau seorang kaisar kuno. Glowing Heavenly Thunder ketagihan. Ini adalah pertama kalinya dia memukuli seorang kaisar kuno seperti ini. Luar biasa. Jangan melangkah terlalu jauh. Kaisar Barefoot terus melawan sambil melayangkan pukulan lagi. Semua, apakah kamu akan memberitahuku? Gantian Lei bertanya lagi. Tunggu saja. Aku pasti akan memberimu pelajaran di masa depan. Kaisar Barefoot melanjutkan. Beberapa dihancurkan secara berkelompok. Kemudian, serangkaian pukulan dan makian terdengar. Itu berlangsung selama 15 menit penuh. Suara tinju tidak berhenti, tapi kutukan sudah mereda. Sebagai gantinya terdengar suara memohon. Aku benar-benar bukan Kaisar Agung. Bab 166, Gemuk, memang ada 10 bunga berwarna li. Kaisar Barefoot pingsan.
Dia adalah ahli realem martial monark yang agung, jadi dia harus mematuhi kata hatinya. Kuncinya adalah di bawah tekanan formasi susunan 4 orang ini, esensi sejatinya stagnan hingga ekstrim. Esensi sejati dalam dantian dan meridiannya sepertinya beredar dengan kecepatan seperti kura-kura. Kalau tidak, bagaimana dia, seorang kaisar agung, bisa menanggung penghinaan seperti itu? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena menyelidikimu. Mo Sengu mengambil Daodis dan melantunkan mantra kuno Daodis. Seekor ikan yin yang hitam dan putih muncul di Daodis dan menusuk pikiran Kaisar Barefoot. Tidak baik, ekspresi Kaisar yang bertelanjang kaki berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan perasaan surgawi menembus lautan kesadarannya, bersiap untuk mengorek ingatannya. Karena penindasan formasi, bahkan jika Kaisar bertelanjang kaki ingin menggunakan esensi dewa untuk melawan, efeknya minimal. Rahasia pintu purbakala tidak bisa dibocorkan. Kaisar Barefoot meraung dan membakar esensi darahnya. Dalam waktu singkat, dia mengumpulkan asal surgawi untuk melawan invasi laut pengetahuannya. Kemudian, dia menamparkan dadanya dan setetes darah jantung keluar. Kaisar yang bertelanjang kaki menggunakan darah jantungnya untuk menghancurkan harta ajaib. Berlari. Kaisar Barefoot berbalik dan berlari. Dalam sekejap, Kaisar Barefoot menghilang tanpa jejak. Orang ini berlari sangat cepat. Gantian Lei berteriak dengan marah. Kaisar Barefoot telah melarikan diri terlalu cepat, dan mereka berempat tertangkap basah. Setelah itu, mereka memanggil 5 tetua dari Sekte Bangunan Surga dalam semalam untuk menyelesaikan lubang di depan mereka. Malam berlalu. Semuanya seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Xiao Changtian bangkit dan duduk di halaman untuk melakukan serangkaian senam radio sederhana. Lalu dia bermain dengan Alpha. Dia senang saat mengetahui bahwa Alpha telah membaik lagi. Yevan sedang memotong kayu bakar, mengambil air, dan bertani seperti biasa. Dia bersenang-senang. Lin Tingzi mengikuti di samping Yevan. Apakah dia menyeka keringatnya untuknya? Wang Miaoshu berada di kamarnya baru-baru ini, mengembangkan pil baru. Jiang Beichen dan Diwu memegang pedang mereka, saling bentrok. Sudaji tinggal di kamarnya setiap hari, dan kultivasinya menjadi semakin mendalam. Lin Ruomiao sepertinya telah meninggalkan halaman kecil beberapa hari ini dan kembali ke Lin Manor. Xiao Changtian memandangi halaman kecilnya yang ramai, yang memiliki aura kehidupan. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Meskipun sistem bodoh ini tidak bisa diandalkan, murid-murid yang diterimanya cukup bisa diandalkan. Kecuali keduanya yang sedang memamerkan kemesraan mereka. Xiao Changtian menatap ke langit. Suasana hatinya sedang bagus, dan langit cerah. Dia ingat bahwa dia pernah berburu di benua kemenangan timur, dan hatinya gatal. Murid, ikuti aku berburu. Xiao Changtian menyarankan. Tinggal di rumah sepanjang hari juga akan membuatnya merasa kesal. Kebetulan para penggarap abadi tidak menggunakan trik apapun pada mereka dalam beberapa hari terakhir. Dengan 4 penjaga yang melindungi mereka, perburuan seharusnya aman. Ya Pak, para murid menghentikan pekerjaan mereka. Xiao Changtian mengeluarkan busurnya dari kamarnya. Bahkan Sangguan Suai-Suai dan yang lainnya tidak dapat membawa busur ini. Xiao Changtian tidak menyangka Jiwer akan membawakannya untuknya. Dia menyampirkan busur di bahunya, memanggil keempat penjaga, dan membawa Alpha. Hewan-hewan lainnya ditinggalkan di rumah, dijaga oleh Lin Ruomiao. Kelompok itu berangkat berburu di hutan di luar Great Sun. Pada saat yang sama, Kaisar Barefoot, yang telah melarikan diri jauh dari pintu masuk halaman kecil, melarikan diri dengan sedih dan menemukan Yin Jiufeng. Saya sudah pergi mencari orang itu. Dia tidak sederhana. Saya bertarung dengannya dan setara dengannya. Namun, jumlahnya banyak dan mereka menggunakan formasi susunan khusus, membuatku sedikit menderita. Kata Kaisar yang bertelanjang kaki. Oh, apakah begitu? Berbaring di depanku. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya? Yin Jiufeng menatap bunga 10 warna di tangannya dan berkata dengan suara dingin. Aku sedikit menderita. Kami tidak melawan orang itu. Kaisar Barefoot terungkap. Dia tahu bahwa Yin Jiufeng bisa membaca pikiran selain menggunakan racun, jadi dia mengubah kata-katanya. Hanya kerugian. Yin Jiufeng menolak menyerah. Baiklah, aku terjebak oleh formasi susunan junior dan dipukuli oleh junior. Kaisar Barefoot tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Namun,
Kamu harus merahasiakan masalah ini untukku. Kalau tidak, reputasiku akan hancur. Kata Kaisar Barefoot. Haha, Yin Jiufeng tidak menjawab. Dia hanya terkekeh. Baiklah, aku datang mencarimu kali ini untuk memintamu membantuku menghentikan formasi susunan. Aku akan membunuh orang itu. Belum ada kecelakaan apapun sejak kita bergabung. Kata Kaisar yang bertelanjang kaki. Ayo pergi. Yin Jiufeng menghilang seperti hantu. Kaisar yang bertelanjang kaki merasa senang. Jika keduanya bergabung, mereka pasti bisa membunuh orang itu. Lin Manor, gudang kayu. Chu Yiren bangun. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa tali di sekelilingnya telah putus menjadi beberapa bagian. Terlebih lagi, sepertinya ada semburat hijau di dantiannya. Kultivasinya awalnya berada di alam semi-dewa, tapi sekarang, dia sudah berada di alam Saint King. Sungguh konyol saat pulang sekolah, benar-benar konyol. Chu Yiren berada di sisi Xiao Changtian, jadi wajar baginya untuk bisa mengucapkan beberapa patah kata dari cerita rakyat modern. Dia mendorong pintu gudang kayu dan meninggalkan Lin Manor. Saat Chu Yiren keluar ruangan, kristal hijau di tangan Tiger Strength mulai bersinar. Arah ini adalah negara Tandus Utara. Orang itu berada di benua Tandus Utara. Kaisar Iblis Huli dan Kaisar Iblis Niu Chong sangat gembira. Mereka tidak menyangka bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewa Iblis begitu cepat. Pada saat itu, seluruh ras iblis akan mendapat kekayaan besar. Bahkan mungkin bagi mereka untuk naik ke dunia atas. Kedua kaisar iblis itu segera berangkat. Hanya mereka yang mengetahui masalah ini, jadi mereka tidak memberitahu kaisar iblis lainnya. Selama mereka berdua menyelesaikan misinya, peluang yang diperoleh klan macan dan klan sapi akan jauh lebih besar daripada peluang klan iblis lainnya. Ayo pergi. Huli dan Niu Chong, dua kaisar monster, menuju ke negeri Baren Utara bersama-sama. Ketika Chu Yiren tiba di halaman, dia melihat tidak ada seorang pun di sana. Lin Ruomiao ada di dalam kamar, dan Chu Yiren tidak memperhatikannya. Di bawah bimbingan Fatih Rongrong, Chu Yiren mengetahui bahwa Xiao Changtian telah mengajak semua orang berburu. Aku ingin pergi juga. Esensi spiritual Chu Yiren pulih. Dia memanggil Raja Serigala Salju dan menungganginya. Dengan jentikan cambuknya, dia mengusir Raja Serigala Salju ke dalam hutan di luar kota Dayang. Tidak lama setelah Chu Yiren pergi, Kaisar Barefoot dan Kaisar Sembilan Angin tiba. Inilah tempatnya. Kaisar Barefoot menunjuk ke halaman di depannya. Hanya satu orang. Apakah kamu bercanda? Yin Jiufeng berkata dengan dingin sambil memainkan bunga 10 warna di tangannya. Seharusnya tidak, ayo masuk. Kaisar Barefoot bersiap menerobos masuk. Tapi saat ini, Rongrong yang gemuk membuka pintu halaman, dan kura-kura berambut hijau itu menunggangi kepalanya, perlahan berjalan keluar. Gemuk, memang ada bunga 10 warna. Bab 167, menyelesaikan misi. Anda bisa naik ke surga. Bangkitlah dan berikan bunga 10 warna kepada bosku. Fatih Rongrong berdiri, berbicara dengan arogan. Dia kenal orang di sebelah kiri. Dia datang untuk menimbulkan masalah tadi malam dan dipukuli oleh 4 penjaga. Yang di sebelah kanan pastilah serigala dari suku yang sama. Kaki tangan. Oh, setan beruang, menarik. Menatap panda itu, Yin Jiufeng mengangkat bunga di tangannya dan meniupnya dalam satu tarikan napas. Seolah-olah 10 serbuk sari berwarna berbeda ditiup dari bunga, menuju Rongrong dan Penyu. Apakah kamu harus melakukan itu? Kamu akan segera menggunakan jurus pamungkasmu. Kaisar yang bertelanjang kaki secara tidak sadar menjauh dan menyegel kesadarannya. Yin Jiufeng pandai menggunakan racun, dan yang paling beracun adalah serbuk sari 10 warna. Itu bisa merusak tulang dan mencuri jiwa, dan bahkan Kaisar Agung pun akan kesulitan untuk menolaknya. Hehe. Siapapun yang berani menyentuh bunga 10 warna milikku harus mati. Yin Jiufeng memegang bunga 10 warna di telapak tangannya, matanya dipenuhi kebencian. Kita bukan manusia, jadi kita tidak harus mati. Fatih Rongrong menggaruk kepalanya dengan cakarnya, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Namun, kura-kura itu menamparkan kepalanya dan berkata, gemuk, itu bukan manusia tapi kutukan. Anda tidak bisa mengatakan itu tentang diri Anda sendiri. Oh, Fatih Rongrong mengangguk, apapun kata bos. Meskipun dia merasa bahwa dia bukan manusia, dia adalah binatang pemakan besi, jenis yang sangat ganas. Hehe,
Baunya enak dan pasti enak kan? Tanya Fatih Rongrong. Kalau begitu makanlah, kata kura-kura itu dengan acuh tak acuh. Baiklah. Fatih Rongrong mengangguk, berdiri, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, membuka mulut besar, memperlihatkan gigi tajam seperti baja. Dengan menghirup tiba-tiba, serbuk sari itu tertelan ke dalam perutnya. Setelah menelannya, dia menjilat bibirnya. Rasanya manis dan lesat. Apa kamu punya lagi? Melihat ini, Yin Jiufeng dan Kaisar Barefoot mengerutkan kening. Sesuatu telah salah. Bahkan Kaisar Agung tidak bisa menahan racun Yin Jiufeng, tapi panda ini baik-baik saja setelah memakannya. Tidak bagus, kita mungkin bertemu dengan Iron Eater. Wajah Yin Jiufeng menjadi dingin, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Wajah Kaisar yang bertelanjang kaki menjadi dingin. Di zaman mereka, Iron Eater adalah tunggangan orang itu. Sangat menakutkan. Ayo pergi. Keduanya saling memandang dan hendak melarikan diri. Apakah Raja Laut ini melepaskanmu? Tiba-tiba, suara kura-kura terdengar. Dia bertekad untuk mendapatkan bunga 10 warna itu. Dia masih harus memberikannya kepada Pantasmal Shadow untuk menyelesaikan tujuan besarnya sebagai Raja Laut. Kemudian, tubuh kura-kura itu melintas dan menghalangi mereka berdua. Apa? Keduanya kaget. Mereka jelas tidak menyangka penyu itu bisa secepat itu. Yin Jiufeng dan Barefoot saling memandang dan menyerang kura-kura pada saat bersamaan. Bayangan kaki emas yang sangat besar dan roda besar yang terbentuk dari kelopak 10 warna bergemuruh saat mereka melesat ke arah penyu. Kamu masih berani pamer di depanku. Kura-kura tua yang kotor itu terkekeh, dan kemudian Dharma kura-kura hitam yang besar muncul. Saat itu, hantu Xuanwu yang lebih tinggi dari langit memiliki 4 kaki yang seperti pilar yang menopang langit. Air laut tak berujung di sekitar kura-kura hitam melonjak seolah ingin menenggelamkan langit. Bayangan kaki emas dan roda 10 warna menghantam idola Dharma kura-kura hitam dan meledak, menghilang sepenuhnya. Kura-kura hitam. Melihat pemandangan ini, Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng sangat terkejut. Apakah ini kura-kura hitam binatang surgawi yang legendaris? Bunga 10 warnamu, Raja Laut ini menginginkannya. Kura-kura hitam menatap Yin Jiufeng dengan dingin. Nadanya bermartabat dan tidak bisa didurhakai. Aura destruktif menyelimuti Yin Jiufeng dan Kaisar Barefoot. Yin Jiufeng dan Kaisar Barefoot berlutut di bawah aura menakutkan kura-kura hitam. Serahkan, aku akan melepaskanmu. Kura-kura hitam berkata dengan dingin. Ini dia. Yin Jiufeng mendengus dingin dan membuang kelopak 10 warna itu. Kura-kura hitam menangkapnya dalam sekejap, dan aura yang menyelimuti mereka berdua menghilang. Berlari. Keduanya menjadi dingin dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Adapun kura-kura hitam, setelah mendapatkan kelopak 10 warna, dia bersiap untuk menuju ke benua timur yang menang. Gemuk, ayo pergi. Di dalam hutan, rusa berlari, kelinci melompat, dan burung berkicau. Itu tenang dan damai, begitu indah sehingga orang tidak tega merusaknya. Apakah tidak ada binatang buas? Xiao Changtian ingat bahwa dia telah berburu beruang hitam besar di hutan hitam di benua timur yang menang. Sangat membosankan berburu beberapa kelinci liar sekarang. Paling tidak, akan ada harimau atau sapi liar. Hanya dengan memanggang binatang buas sebesar itu saja sudah cukup untuk dibagikan kepada semua orang. Apakah ada pergerakan? Saat Xiao Changtian mengeluh, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari hutan di depannya. Yiren, Xiao Changtian hendak menembakkan anak panah ketika dia mendengar langkah kaki seekor binatang besar. Namun, tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, dia mendengar serangkaian langkah kaki yang familiar. Xiao Changtian tahu bahwa itu adalah jejak Chu Yiren. Kamu gadis kecil, tidak heran aku merasa seperti merindukan seseorang beberapa hari ini. Kemana kamu pergi? Tanya Xiao Changtian. Jantung Chu Yiren berdetak kencang mendengar pertanyaan ini. Senior harusnya tahu kalau dia diikat di gudang kayu, kan? Senior tidak menyelamatkannya, tapi sekarang dia menanyakan yang sudah jelas. Senior menghukumnya. Chu Yiren menundukkan kepalanya karena malu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, senior. Aku seharusnya mendengarkanmu dan pergi sebelum memasuki keluarga Lin." Chu Yiren menunduk dan berbisik, takut Xiao Changtian akan menyalahkannya. Xiao Changtian tercengang. Chu Yiren mengikutinya. Lalu beberapa hari ini, mungkinkah dia ditangkap oleh seseorang? Itu sangat mungkin. Tidak apa-apa. Senang sekali kamu kembali.
Ingat ini lain kali. Xiao Changtian berkata dengan tenang, merasa sedikit beruntung karena Chu Yiren berhasil melarikan diri dari tangan para pembudidaya itu. Ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Ya Pak, Chu Yiren mengangguk. Baiklah, kalian bermain sendiri. Ingatlah untuk tidak berlari terlalu jauh. Perintah Xiao Changtian. Sekarang berburu itu membosankan, lebih baik menganggapnya sebagai tamasya musim gugur. Semua orang setuju dan berlarian berdua atau bertiga untuk menikmati pemandangan. Chu Yiren menemani Sudaji saat mereka pergi ke belakang gunung untuk memetik bunga liar. Xiao Changtian dan Alpa menggambar manual catur sederhana di atas lempengan batu dan bermain dengan Alpa tanpa sadar. Pandangannya masih tertuju pada busur besar. Dia merasa sedikit menyesal karena dia tidak bisa bersenang-senang saat keluar untuk berburu. Dia sangat tidak senang. Hutan pegunungan yang luas. Setidaknya ada harimau, kata Xiao Changtian tanpa berkata-kata. Tidak jauh. Huli dan Niu Chong, dua kaisar iblis, mengikuti instruksi kristal tersebut dan tiba di depan hutan besar. Arah ini sepertinya adalah gunung belakang. Ayo pergi ke gunung belakang. Kaisar iblis kekuatan harimau sangat gembira. Mereka akan menemukan orang yang harus dibunuh oleh dewa iblis. Selama mereka menyelesaikan misinya, mereka akan bisa naik ke surga. Hahaha. Bab 168, membunuh dewa iblis dengan satu panel garis bawah L. Sedikit lebih jauh ke depan. Kaisar iblis harimau berkata dengan gembira. Menurut lampu hijau pada kristal, mereka semakin dekat. Keduanya terus bergerak maju dan segera melihat Chu Yiren dan Sudaji memetik bunga. Lampu hijau ini berkedip, tapi tidak menunjuk ke orang tertentu. Yang mana yang harus kita bunuh? Niu Chong tercengang. Omong kosong, siapa yang peduli di mana dia berada? Bunuh keduanya bersama-sama, itu sangat mudah. Kata Kaisar Iblis Harimau sambil tersenyum. Ide bagus. Niu Chong mengangguk. Bunuh yang di sebelah kiri, aku akan bunuh yang di sebelah kanan, masing-masing satu. Kaisar Iblis Kekuatan Harimau memerintahkan mereka berdua untuk berubah menjadi bentuk binatang mereka. Seekor harimau pibal dan yak liar. Mengaum, melenguh. Kaisar Iblis Harimau meraung, Niu Chong meraung, harimau pibal bergerak seperti angin, dan yak liar menyerang seperti bola meriam. Kedua Kaisar Iblis sedang memikirkan tujuan naik ke surga, Chu Yiren, dan Sudaiji. Apa? Chu Yiren dan Sudaji, yang sedang berjongkok di tanah memetik bunga, tertangkap basah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mereka menoleh dan melihat kedua setan itu. Sudah selesai. Keduanya kaget. Sudah terlambat untuk menghindar sekarang. Ini adalah dua kaisar iblis, dan kekuatan mereka jauh di atas mereka. Itu tadi di sini. Xiao Changtian, yang sedang bermain catur dengan Alpa, dengan tajam mendengar auman harimau dan sapi, serta suara ketakutan Chu Yiren dan Sudaiji. Seekor binatang buas menyerang mereka berdua. Xiao Changtian menghentakkan kakinya dan berdiri tegak. Dia mengangkat busurnya dan memasang anak panahnya. Gerakannya dilakukan sekaligus. Faktanya, dia bahkan belum menggunakan waktu yang cukup. Dengan kesuksesan besar dalam memanah, bahkan dari jarak 10.000 meter, Anda masih bisa akurat. Xiao Changtian tersenyum dan menembakkan dua anak panah. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua anak panah itu terbang berdampingan, menciptakan dua suara yang menusuk. Saat harimau pibal dan yak liar hendak bertabrakan dengan Chu Yiren dan Sudaiji, dua anak panah tajam melesat seperti meteor. Dengan suara mendesing, dua anak panah mengenai sasaran. Bang! Harimau pibal dan yak liar diserang pada saat yang bersamaan. Mereka terlempar oleh kekuatan panah yang sangat besar dan dipaku ke dinding batu di belakang gunung. Diselamatkan. Itu Tuan. Chu Yiren dan Sudaiji sangat gembira saat melihat Kaisar Harimau dan Niu Chong dipaku di dinding. Melihat kedua anak panah itu, dia langsung mengerti bahwa tuannya telah bergerak. Tuan memang tak terkalahkan, Sudaiji berkata sambil tersenyum. Tentu saja senior sangat kuat. Chu Yiren menimpali. Adapun Kaisar Iblis Huli dan Kaisar Iblis Niu Chong, yang dipaku di dinding batu, mereka terkejut. Bagaimana mungkin? Kaisar Iblis Huli dan Kaisar Iblis Niu Chong tampak tidak percaya. Inti bagian dalam mereka telah tertusuk oleh dua anak panah tajam. Tidak, jika ini terus berlanjut, kami akan mati. Cepat dan undang klon Dewa Iblis untuk turun ke dunia fana. Kata Kaisar Iblis Kekuatan Harimau dengan cemas.
Dia mengeluarkan kristal hijau dan menjatuhkan setetes esensi darahnya ke atasnya. Weng, untuk sesaat, permata hijau itu bergetar dan memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Lampu hijau memadat dan bayangan buram seorang wanita muncul. Namun, saat sosok buram wanita itu muncul, semua binatang di hutan ketakutan dan burung-burung terkejut. Apa itu? Yin Jiufeng, Kaisar Barefoot, yang melarikan diri dari halaman kecil, secara alami melihat bayangan wanita di langit. Hanya dengan menatap hantu wanita itu, mereka merasakan tekanan yang agung dan besar, serta pukulan yang mengerikan di atas hukum. Orang ini berasal dari alam atas. Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng menjadi pucat karena ketakutan. Dalam benak mereka, mereka tiba-tiba teringat siapa orang di depan mereka. Itu adalah Dewa Iblis, eksistensi yang naik ke alam abadi di antara iblis. Itu tiruannya. Keduanya kaget. Meskipun mereka adalah Kaisar Agung, sudah sulit bagi Kaisar Agung untuk melawan dewa, apalagi keberadaan yang telah naik ke dunia abadi. Biarpun itu hanya tiruan, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Ayo pergi. Kaisar Barefoot berkata dengan suara yang dalam. Menghadapi keberadaan seperti itu, mereka hanya bisa menjaga jarak dengan hormat. Segel itu. Namun, tiruan Kaisar Iblis mengeluarkan suara yang dingin dan kuno. Saat suara itu jatuh, lapisan penghalang hijau tiba-tiba muncul di angkasa. Saat penghalang hijau muncul, Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng terkejut. Ini adalah seni dewa spasial. Klon Dewa Iblis telah menyegel seluruh ruang. Apa yang diinginkan Dewa Iblis? Kaisar Barefoot panik. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh Dewa Iblis. Meskipun niat membunuh tidak ditujukan padanya, ruang itu tertutup rapat. Tidak ada yang bisa menghentikan Dewa Iblis. Ruang tertutup ini juga akan berubah menjadi debu, termasuk mereka. Siapa kamu? Chu Yiren menatap klon Dewa Iblis di depannya, mengerutkan kening saat dia mempertanyakannya. Dia merasa klon Dewa Iblis di depannya tampak familiar, terutama suaranya. Namun, dia tidak dapat mengingatnya. Kamu tidak perlu mengetahui hal ini. Tunggu saja kematianmu. Klon Dewa Iblis mengangkat telapak tangannya yang besar, mengumpulkan lusinan hukum nomologis di telapak tangannya. Dia menghancurkan Chu Yiren seperti gunung kecil. Ini sudah berakhir. Ruang ini akan segera dihancurkan. Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng merasakan kekuatan yang menakutkan ini dan wajah mereka terkejut. Di depan tekanan yang menakutkan ini, mereka tidak dapat merasakan vitalitas apapun. Di sisi lain, Xiao Changtian sedang bergegas mendekat. Aku membunuh seekor harimau dan seekor yak. Xiao Changtian menyentuh busurnya, wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Guk-guk, Alpa berteriak pelan sambil mengibaskan ekornya. Namun, saat Xiao Changtian tiba di belakang gunung, dia melihat sekelompok wanita hijau seperti hantu melambaikan tangan mereka, sepertinya ingin menangkap Chu Yiren. Ini, hantu. Xiao Changtian terkejut. Dia belum pernah melihat keberadaan seperti itu sebelumnya. Namun, Xiao Changtian tidak bisa mengabaikan telapak tangan raksasa doppelganger Dewa Iblis yang hendak mendarat di Chu Yiren. Lupakan saja, aku akan mencoba yang terbaik. Xiao Changtian mengangkat busur dan anak panahnya. Dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan Chu Yiren sekarang. Sudah terlambat untuk berlari dan membawanya pergi. Solusi terbaik adalah menembak. Suara mendesing. Anak panah di busur besar berubah menjadi bintang jatuh. Dengan suara swoosh, itu mengarah ke dahi klon Dewa Iblis dan menembak langsung ke arahnya. Mati. Klon Dewa Iblis memelototi Chu Yiren, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak menginginkan apapun selain menghancurkan jiwa Chu Yiren. Namun, pada saat ini, sebuah panah yang seperti aliran cahaya langsung menembus dahi klon Dewa Iblis. Ah! Klon Dewa Iblis mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya dan meledak di ruang ini. Bagaimana mungkin? Lampu hijau menghilang, hanya menyisakan suara ketidakpercayaan dan keraguan di angkasa. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Apa itu? Xiao Changtian berjalan mendekat. Bab 169, apakah senior adalah reinkarnasi kaisar manusia? Saya baik-baik saja. Chu Yiren dan Sudaji buru-buru menggelengkan kepala. Panah senior benar-benar terlalu menakutkan. Itu benar-benar membunuh klon Dewa Iblis. Itu adalah Dewa Iblis. Dewa Fei kuno. Rumor mengatakan bahwa mereka telah naik ke dunia abadi dan menjadi makhluk abadi sejati.
Biarpun itu hanya tiruan, dia seperti dewa di depan semua orang. Tak seorang pun di benua Tianyuan yang bisa menandingi klon Dewa Iblis. Ini karena setelah menjadi ahli dunia abadi dan naik pangkat, kekuatan dan hukum yang dia pegang jauh melampaui kekuatan dan hukum yang ada di benua Tianyuan. Sebelum Dewa Iblis naik, dia adalah seorang ahli super yang pernah menguasai suatu zaman. Apalagi sekarang, apa-apaan itu? Xiao Changtian bertanya dengan bingung. Dia belum pernah melihat hantu seperti itu sebelumnya. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan memancarkan cahaya hijau, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Apa-apaan? Dia pasti hantu iblis. Chu Yiren tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan seniornya. Itu adalah avatar Dewa Iblis. Di mata senior, itu sebenarnya adalah hantu. Baiklah, setelah ini terjadi, semua orang harus berhati-hati. Ayo kembali sekarang. Jika ada hantu yang tidak takut dengan busur dan anak panahku, itu akan merepotkan. Kata Xiao Changtian. Hantu hijau telah menyerang Chu Yiren dan Su Daji dan hampir berhasil. Wanita itu kini masih memiliki jiwer. Meskipun murid-murid yang tersisa semuanya kuat, mereka masih kalah dibandingkan dengan dewa hantu. Hanya ada 4 Siuxianis yang hadir. Dengan semua orang yang tersebar, kemungkinan besar hal lain akan terjadi. Ya, kerumunan tidak berani lalai. Sejak Xiao Changtian berbicara, mereka berkumpul secepat mungkin. Dalam 15 menit, semua orang sudah berkumpul. Xiao Changtian mengangguk setelah menghitung jumlah orang. Semua orang ada di sini. Ayo kembali. Xiao Changtian menyuruh Ye Fan dan Wang Miaoshu menggendong harimau dan yak di punggung mereka. Salah satu dari 2 murid itu sangat kuat. Yang lainnya berotot dan tidak terlihat lemah. Dibandingkan dengan fans yang perlu menggunakan narkoba, dia jauh lebih kuat. Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng, yang berada jauh di dalam kehampaan, menyaksikan Xiao Changtian dan yang lainnya pergi. Mereka tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Seluruh hutan pegunungan sunyi selama 2 jam. Saat itulah Kaisar Barefoot dan Yin Jiufeng turun dari langit. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hal ini membuat mereka tercengang. Apa yang ingin kita bunuh sebelumnya? Sepertinya orang itu, kan? Kaisar yang bertelanjang kaki mengambil sebuah potret. Itu adalah Xiao Changtian. Potret ini diberikan kepadanya oleh pria kerangka di ruangan gelap. Ya apa? Yin Jiufeng menggigil dan tidak berani menjawab. Orang di depan mereka bisa membunuh Dewa Iblis dengan panah. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka bunuh. Yin Jiufeng tidak berani mengakui bahwa dia ingin membunuh Xiao Changtian. Oh, menurutku tidak. Kaisar Barefoot menyimpan potret itu dan berkata, "Ayo pergi dan melihat pemandangannya." Keduanya terdiam selama 15 menit penuh sebelum Kaisar bertelanjang kaki berbicara lagi. "Ayo pergi." Yin Jiufeng mengangguk. Keduanya tidak menggunakan kultivasi apapun dan berjalan kaki. Aura mereka tertahan. Mereka tidak berani bertindak lancang di depan niat panah yang menakutkan ini. Kaca, saat mereka mendekat, gunung besar di depan mereka merasakan sedikit fluktuasi di udara. Seluruh gunung runtuh. Batuan yang tak terhitung jumlahnya tumbang, dan sejumlah besar pohon tumbang ke tanah. Namun, anak panah itu dipaku erat pada cahaya hijau tua. Lampu hijau tua mencoba melarikan diri, tetapi tidak peduli bagaimana ia berputar dan mencoba melarikan diri di angkasa, ia tidak dapat pergi. Ini adalah gumpalan kesadaran klon Dewa Iblis. Keduanya adalah Kaisar Agung, jadi mereka sangat berpengetahuan. Mereka segera menyadari bahwa lampu hijau tua di depan mereka adalah kesadaran avatar Dewa Yao. Itu, cara seorang ahli benar-benar tak terbayangkan. Ketika keduanya melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. 10 bunga berwarnaku telah diambil, jadi aku akan menggunakan panah ini sebagai senjataku. Yin Jiufeng mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Di ruang di depannya, gumpalan angin membentuk-bentuk telapak tangan. Telapak tangan meraih ke arah panah. Bang! Namun, bahkan sebelum ia sempat berjarak 1 kaki pun dari anak panah tersebut, aura energi spiritual langsung menghancurkan telapak tangan esensi vital Yin Jiufeng. Apa? Yin Jiufeng tertegun dan sulit mempercayainya. Aku tidak percaya kamu bisa memblokir semua seranganku dengan kesadaran Dewa Iblis yang disematkan padamu dan kamu telah meninggalkan guru. Yin Jiufeng mendengus dingin. Jubah putihnya membuatnya tampak seperti hantu di kegelapan malam. Kedua tangannya meraih anak panah itu. Menangkapmu.
Yin Jiufeng sangat gembira. Dia memegang panah di tangannya, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Namun, tiba-tiba, ekspresi Yin Jiufeng membeku seolah dia disambar petir. Alam semesta Bima Sakti yang luas muncul di benaknya. Di mana tempat ini? Yin Jiufeng bingung. Namun, sebelum dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa, dia melihat seorang pria berdiri di ujung alam semesta. Itu adalah kekacauan. Dia mengenakan jubah hijau dan memegang busur. Sebuah panah panjang yang terkondensasi dari kekacauan perlahan bergerak menuju bintang-bintang. Segera setelah, pria berjubah hijau itu melepaskan tangannya dengan keras. Panah panjang yang terkondensasi dari kekacauan menerobos bidang dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan anak panahnya menembus miliaran galaksi. Kemudian, anak panah tersebut menembus ratusan ribu galaksi di depannya dan mengenai gelabelanya. Semua, Yin Jiufeng merasakan sakit seolah-olah dia akan mati. Dalam sekejap, dia terlempar seperti bola meriam dan menabrak batu besar. Lebih dari 10 tulangnya patah. Yin Jiufeng. Kaisar Barefut terkejut karena dia merasakan aura tertinggi turun. Aura ini sangat menakutkan. Seolah-olah dia telah melewati banyak bidang dan ruang kosong yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kesadarannya tampak kosong. Yin Jiufeng. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia buru-buru pergi membantu Yin Jiufeng berdiri. Namun, saat dia mendekati Yin Jiufeng, kekuatan agung memantulkannya. Salah satu kaki kaisar yang bertelanjang kaki terpotong oleh aura yang tajam. Semua, Kaisar Barefut berteriak seperti babi yang disembelih. Cepat cari senior itu. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Cepat pergi. Ini adalah panah Ren Huang. Senior itu adalah reinkarnasi dari Ren Huang. Yin Jiufeng, yang terluka parah dan diambang kematian, mengucapkan kata-kata ini dengan suara gemetar sebelum dia benar-benar pingsan. Apa itu? Reinkarnasi Kaisar Manusia. Kaisar Barefut tercengang. Aku pergi sekarang. Tunggu aku kembali. Bab 170, Misi Murid Baru. Kaisar Manusia. Kaisar ras manusia. Dia adalah raja seluruh umat manusia, sebuah eksistensi yang melambangkan umat manusia yang tak terkalahkan. Bagaimana ini mungkin? Ahli itu sebenarnya adalah reinkarnasi dari Ren Huang. Kaisar Barefut terbang dengan satu kaki, memegang kaki lainnya di tangannya. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Iblis naik ke alam surgawi dan menjadi pembangkit tenaga listrik di alam surgawi. Namun, Kaisar Manusia, yang juga seorang kaisar, jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis dalam hal kekuatan dan prestise di klan. Karena pesona pribadi Kaisar Manusia, sebagian besar iblis kuat pada saat itu telah bergabung dengan umat manusia. Oleh karena itu, sekte penjinak binatang saat ini muncul. Saat itu, Iron Eater adalah yang terkuat dari monster Rache. Reinkarnasi seorang kaisar manusia. Aku sebenarnya setuju untuk membunuh kaisar manusia. Saya benar-benar bukan manusia. Kaisar Barefut menamparkan dirinya sendiri ke udara. Sebelum era kaisar jatuh, alam kedaulatan manusia adalah eksistensi yang bahkan lebih tinggi dari alam abadi. Penguasa manusia adalah makhluk kuat yang dihormati semua orang di suku manusia. Itu karena penguasa manusia telah memimpin suku manusia yang lemah untuk membuka hutan belantara besar dan memimpin kebangkitan makhluk kuat suku manusia sehingga suku manusia menjadi seperti sekarang ini. Bahkan kaisar besar seperti mereka hanyalah kentang goreng di sisi kaisar manusia saat itu. Adapun Kaisar Barefut, yang sedang mendekati akhir zamannya, bahkan para ahli di sekitar Ren Huang belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka hanya mendengar rumor tentang dia. Jika itu benar-benar penguasa manusia, maka dia telah melakukan kesalahan besar. Kaisar Barefut terbang menuju halaman. Di atas laut timur, kura-kura berambut hijau itu menunggangi kepala Rongrong, dengan kecepatan yang sama ia berlari kencang. Gendut, cepatlah. Saya ingin Pantasmal Shadow melihat bunga 10 warna ini secepat mungkin. Kura-kura berambut hijau memegang bunga 10 warna di mulutnya. Lampu hijau menyala dan racun di dalamnya telah hilang seluruhnya. Baiklah, bos. Untuk mempercepat, Fatih Rongrong membuka mulut jurang besar itu seperti lubang hitam. Aura dunia tiba-tiba memasuki perut Fatih Rongrong. Melihat nafasnya hampir habis, Fatih Rongrong menutup mulutnya. Segera setelah itu, Yuan Qi di sekitarnya keluar dari belakang Rongrong.
Fatih Rongrong langsung berubah menjadi roket, menembak. Suara mendesing. Dalam sekejap, mereka tiba di Istana Kekaisaran Sembilan Phoenix. Gendut, cepat rem. Kura-kura itu mengulurkan kedua cakarnya dan meraih kepala Rongrong yang gemuk itu. Bang! Setelah Fatih Rongrong mendarat, dia langsung membuat lubang sedalam beberapa ratus meter di tanah. Karena dia tidak bisa berhenti, dia masih ingin terus meluncur untuk beberapa saat. Hehe, Bos Turtle, aku terlalu banyak menyedot dan tidak mengontrolnya dengan baik. Ini pertama kalinya aku menggunakan jurus ini. Fatih Rongrong berdiri, menggaruk kepalanya dengan dua cakarnya yang besar. Lupakan, aku akan meminta Ma kecil mengajarimu beberapa kemampuan spasial saat kita kembali. Terlalu merepotkan untuk terbang seperti ini. Kata kura-kura berambut hijau acuh tak acuh. Terima kasih bos. Terima kasih. Bos itu bijaksana, tampan, dan berbakat. Lihat, bahkan cara dia memegang bunga di mulutnya adalah yang paling tampan di dunia. Bos hidup selama surga. Dia hidup selama surga. Dia meninggal karena usia tua. Fatih Rongrong melontarkan banyak kata, tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi itu adalah pujian yang tulus. Tidak buruk, tidak buruk. Kura-kura tua yang kotor itu mengusap kepala Rongrong yang gemuk itu, lampu hijau berkedip. Saya menjadi hijau lagi. Terima kasih, bos. Rongrong gemuk tenggelam dalam lampu hijau, tingkat kultivasinya meningkat sekali lagi. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang dari dinasti Sembilan Phoenix ingin tertawa, tetapi mereka tidak berani. Wajah mereka memerah. Puci. Akhirnya, Sang Guan Shuai tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Rongrong menoleh. Senior, aku minta maaf. Saya memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Sang Guan Shuai ditatap oleh tatapan dingin Fatih Rongrong, ekspresinya berubah dingin saat dia buru-buru menjelaskan. Katakan padaku apa yang lucu yang bisa didengar oleh bos dan aku. Lanjut Fatih Rongrong. Kura-kura tua yang kotor itu juga menoleh. Tidak, tidak apa-apa. Sang Guan Shuai buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu harus memberitahuku hari ini. Rongrong yang gemuk membuka mulutnya, memperlihatkan gigi tajam yang menakutkan itu. Cahaya dingin bersinar dari giginya. Senior, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Saya melihat sekelompok babi tua berbaris dan jatuh ke dalam parit. Sang Guan Shuai dengan cepat berkata. Kemudian, dia melihat sekelompok wanita berjalan keluar dari istana Tirk, dipimpin oleh wanita tua itu, terlempar oleh aura panda yang masih tertinggal di dalam lubang. Seperti itu, dia jatuh ke dalam parit besar di sampingnya. Jenderal Sangguan, apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu panggil babi tua? Apa menurutmu aku sudah tua? Cek dia. Sekelompok ahli wanita dari dinasti Sembilan Phoenix berkerumun menuju eselon atas dari eselon atas seperti air pasang. Semua. Jeritan yang terdengar seperti babi yang disembelih naik turun seperti ombak di laut, tapi juga seperti naik turunnya kehidupan. Baru setelah Sang Guan Shuai dipukuli sampai ke kepala babi dan tergeletak di tanah seperti lumpur, para petinju wanita itu menarik kembali tinjunya. Kamu pantas mendapatkannya karena memprovokasi kami. Sekelompok ahli wanita memandang Sang Guan Shuai dengan jijik. Mereka justru berani menyebut mereka babi. Mereka jelas merupakan putri kecil yang secantik peri. Senior, kenapa kamu ada di sini? Pantasmal Shadow melihat kura-kura tua yang kotor dan buru-buru berjalan mendekat untuk bertanya dengan hormat. Ini, bunga 10 warna. Kura-kura tua yang kotor menyerahkan bunga 10 warna kepada Pantasmal Shadow. Tapi senior, aku sudah menikah. Pantasmal Shadow menggelengkan kepalanya. Apa? Wajah kura-kura itu berubah menjadi hijau karena marah. Dia telah menghabiskan waktu lama untuk menemukan bunga 10 warna tersebut. Kamu, menikah. Kura-kura tua yang kotor itu merasa seolah-olah sambaran petir menyambar langit yang cerah, dan hujan rintik-rintik mulai turun di kepalanya. Embusan angin meniupkan daun kuning yang layu, mengangkatnya dan kemudian jatuh. Aku tersesat. Benhai sebenarnya membungkuk untuk pertama kalinya. Pantasmal Shadow sudah menikah, dan Raja Laut hanya berhasil menemukan bunga 10 warna. Gendut, ayo pergi. Kura-kura tua yang kotor itu sangat kecewa. Fatih Rongrong mengangguk, membawa pergi kura-kura tua yang kotor itu. Berjalan keluar dari istana Sembilan Kaisar Phoenix, tiba di atas Laut Timur,
Fatih Rongrong membuka mulutnya dan bertanya, "Bos, mengapa kamu tidak bahagia?" Gemuk lo, aku suka proses menaklukkan orang lain, bukan kegagalan. Kali ini, aku kalah. Raja Laut ini sangat marah. Semakin kura-kura tua yang kotor itu memikirkannya, semakin marah dia. Dia memandangi kastil gelap yang mengapung di Laut Timur dan berkata, jelek sekali, jelek sekali. Kura-kura tua yang kotor itu mengumpat dengan marah, dan kekuatan Dharma kura-kura hitam menutupi langit. Air Laut Zhou Wuliang terbelah menjadi 1/100 juta sentimeter dan menabrak kastil kegelapan. Ledakan. Kastil kegelapan bergetar hebat, dan sebuah lubang besar bahkan muncul. Keberuntungan yang telah diserapnya sebelumnya dilepaskan seolah-olah sedang habis. Itu terjadi pada seorang pemuda yang acak-acakan. Di saat yang sama, Xiao Changtian, yang baru saja kembali ke halaman, mendengar pemberitahuan sistem di benaknya. Ding, misi perekrutan murid. Bab 171, semua orang di sini adalah sampai. Ding, lepaskan misi menerima seorang murid dan menerima seseorang dengan keberuntungan tak terbatas sebagai murid. Hadiah, pesona tuan rumah +1. Notifikasi sistem berbunyi. Karisma, apa gunanya ini? Xiao Changtian tercengang. Sebelum ini, sistem setidaknya memberinya beberapa keterampilan kaligrafi +1, atau keterampilan melukis. Sekarang, saya akan langsung menambahkan karisma Anda. Apa gunanya palu jika menyangkut karisma? Ini adalah dunia para penggarap abadi. Bisakah seorang kultivator abadi membunuhmu dengan satu tamparan? Di dunia kultivasi, seni bela diri adalah yang paling dihormati. Di tempat ini, hanya dengan kekuatan absolut seseorang dapat menjadi target pengejaran semua orang dan menjadi eksistensi yang menjadi fokus semua orang. Pesona sistemnya menjadi semakin buruk. Xiao Changtian menghela nafas. Pintunya terbuka. Seseorang mencuri sesuatu. Berjalan ke depan halaman, Xiao Changtian melihat pintunya terbuka dan tidak ada orang di dalamnya. Yang terpenting, pintu kamarnya terbuka. Mungkinkah emas saya? Xiao Changtian terkejut. Rumahnya dipenuhi dengan emas. Jika ada pencuri yang masuk, dia pasti pergi untuk mencuri emasnya. Memikirkan emasnya, Xiao Changtian bergegas masuk. Saat kastil kegelapan dihancurkan, sebuah lubang muncul di permukaan laut, dan nasib ras manusia, ras laut, ras iblis, dan ras iblis bocor. Sejumlah besar keberuntungan diam-diam menyebar di angkasa. Hal-hal seperti keberuntungan sulit untuk dipahami dan tidak menentu. Pelindung berjubah hitam itu juga kebingungan sesaat. Gemuk, ayo pergi. Kura-kura itu langsung meliriknya, melihat bahwa tidak terjadi apa-apa, dan belum hancur total, hal ini tidak dianggap melanggar permintaan tuannya, jadi ia dengan santai meninggalkannya di atas kepala Fatih Rongrong. Setelah 2 jam, penerobosan di benteng kegelapan akhirnya ditutup. Di sebuah hutan, energi takdir yang hilang berkumpul dan memadat lagi. Tak jauh dari situ, seorang pemuda sedang memegang selembar kertas papirus compang camping yang berisi kata-kata padat. Namun, di antara mereka, 2 karakter besar itu sangat mencolok. Surat cerai. Namun, bukan karena dia telah menceraikan orang lain. Itu karena dia telah diceraikan oleh orang lain dan bahkan salah satu kakinya patah. Dia gemetar saat berjalan. Nalan Yan, tunggu saja. 30 tahun di sebelah barat sungai, 30 tahun di sebelah timur sungai. Jangan menindas orang miskin. Saya pasti akan naik gunung untuk menantangnya lagi. Nama pemuda itu adalah Futian, dan dia adalah seorang yatim piatu. Dia tidak punya orang tua, dan orang-orang bahkan bercanda bahwa dia melompat dari batu. Namun, Futian sebelumnya adalah seorang jenius sejati. Banyak orang yang mengejarnya. Wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya. Hanya Nalan Yan yang tumbuh bersamanya di desa dan berkultivasi bersama dengannya. Awalnya, keduanya bertunangan saat masih muda. Namun, sejak setahun yang lalu, semua yang dia lakukan mulai tidak beruntung, dan budidayanya anjlok. Dia bahkan telah menjadi manusia fana. Begitu saja, Nalan Yan mencampakkannya. Dia bahkan memarahinya karena mengecewakan dan mulai membuat hati mundur, dan mengikuti pemimpin puncak pembakar dupa untuk melarikan diri. Futian tentu saja sangat marah. Setiap bulan, dia akan menantang Chen Serpik, tetapi setiap saat, dia akan dipukuli habis-habisan. Ini adalah masalah yang paling serius.
Mengapa? Mengapa saya sangat tidak beruntung? Ketika saya lahir, makhluk abadi memberitahu saya bahwa 5 tael keberuntungan telah berkumpul di sekitar saya dan saya memiliki penampilan seperti seorang kaisar. Tapi kenapa sekarang hilang? Fu Tian bingung. Sepertinya jika aku menantangnya lagi, aku bertanya-tanya apakah kakiku akan pulih setelah 2 bulan. Fu Tian berjalan di jalan dan melihat surat cerai. Sebenarnya dia sudah menyerah pada Nalan Yan. Apa yang mereka perjuangkan saat ini hanyalah satu nafas terakhir. Satu-satunya bagian dari ingatan Nalan Yan yang tersisa hanyalah kebencian. Fu Tian terlatih tatih di sepanjang jalan. Ketika masa Qi yang terkondensasi dari takdir melihat Fu Tian berjalan mendekat, itu berubah menjadi embusan angin dan memasuki pikiran Fu Tian dengan suara mendesing. Fu Tian tertegun sejenak. Lalu, sebuah buku besar muncul di benaknya. Ada juga sosok sendirian yang menatapnya dan tersenyum padanya. Datang dan temukan aku untuk menjadi tuanmu. Buku ini untukmu. Sosok itu hanya tersenyum dan menghilang dari angkasa. Di buku besar itu, samar-samar dia bisa melihat 2 kata besar di sampulnya. Buku manusia. Fu Tian sangat terkejut. Dia mencoba membuka buku itu dalam pikirannya. Dalam sekejap, karakter seperti kecebong emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh dan pikirannya. Weng 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 weng. Pikirannya tidak bisa menahan gemetar. Tubuhnya seluruhnya terbungkus lautan emas. Sehari berlalu. Pemuda itu membuka matanya. Saat dia membuka matanya, sepertinya ada kilatan petir di benaknya. Ledakan. Pemuda itu meninju, dan bayangan tinju emas langsung menghancurkan pegunungan 100.000. Aku sangat sengit. Fu Tian sangat gembira. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menoleh untuk melihat puncak pembakar dupa. Sambil menghentakkan kakinya, Fu Tian langsung sampai di aula utama. Fu Tian, kenapa kamu, nak, kamu masih berani kembali? Hahaha, kedua kakinya yang lain juga akan patah. Bukankah dia sudah kehilangan 1? Kenapa dia masih punya 2? Serangkaian suara mengejek terdengar. Fu Tian, aku sudah menceraikanmu. Tidak ada apapun di antara kita berdua sekarang. Orang lemah yang berada di pelukan pria berusia 896 tahun, Master Sekte dari Puncak Pembakar Dupa, berkata dengan genit. Nakal, pemimpin Sekte Puncak Pembakar Dupa menamparkan pantatnya. Si cantik segera mengeluarkan tangisan centil. Semua hal ini menyebabkan esensi darah para ahli Incense Burner Peak melonjak. Aku kembali untuk membalas dendam. Mereka yang memukuliku sebelumnya, majulah. Fu Tian sama sekali tidak peduli dengan Nalan Yan. Dia melihat ke arah kerumunan dan berkata dengan arogan. Nak, apakah kamu benar-benar ingin mematahkan ketiga kakinya? Pakar yang menyelanya tadi berkata dengan dingin. Hahaha, meski kamu memiliki 3 kaki, aku bisa memenuhi keinginanmu. Kita bisa melakukannya. Mengapa kamu tidak memilih 1? Hahaha, para penggarap yang duduk di kursi memiliki senyuman buas di wajah mereka. Manusia biasa masih berpikir bahwa dia adalah Fu Tian yang sebelumnya. Jika salah satu dari mereka keluar, mereka bisa mengalahkan Ba Fu Tian setengah mati. Kalian sekumpulan sampah, datanglah padaku bersama-sama. Fu Tian berkata dengan nada menghina. Dia menyentuh hidungnya, lalu mengulurkan tangan kanannya, mengacungkan jempol, dan memutarnya 180 derajat. Mengejek. Ejekan telanjang. Fu Tian, beraninya kamu menyebut kami sampah. Semua ahli yang hadir mengungkapkan ekspresi marah. Benar, kamu sampah. Kalian semua di sini adalah sampah. Kata Fu Tian dengan nada menghina. Bab 172, tidak ada satupun yang bisa bertarung. Fu Tian, kamu mendekati kematian. Jika kamu ingin mati, penuhi keinginanmu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Semua penggarap terbang dari tempat duduk mereka. Bagi mereka, Fu Tian sedang mendekati kematian. Orang-orang di Incense Burner Peak sangat bersedia membantu. Naga langit yang perkasa, tombak Lan, tinju meteor Pegasus, kuot. Semua pemain kuat di arena menggunakan gerakan membunuh mereka sendiri. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Hanya nama mereka saja yang membawa tekanan tiada taraf. Gerakan kuat ini meledak dengan cahaya menakutkan di kehampaan, berubah menjadi pelangi. Ledakan. Pelangi turun seperti gunung besar. Sosok Fu Tian tampak sangat mungil. Hehe, sampah. Fu Tian mengejeknya dan meninju.
Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan pelangi. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan, menimbulkan awan debu. Debu jatuh ke tanah. Para ahli dari Cancer Peak semuanya jatuh ke tanah. Mustahil. Mengapa? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Para kultivator memandang ke arah Futian dengan tidak percaya. Futian terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka tidak bisa mengalahkannya meskipun mereka bekerja sama. Namun, Futian tidak menjawabnya. Dia hanya melihat orang-orang yang tergeletak di tanah dan berkata, "Kamu tidak mengambil nyawaku sebelumnya, jadi aku akan membiarkanmu hidup sekarang." Ekspresi wajah Futian tenang, namun dalam benaknya, dia bersyukur pada makhluk abadi itu. Pakar itu meminta saya untuk pergi mencari seorang master, tetapi kemana saya harus pergi untuk mencari seorang senior? Futian sedikit bingung. Saat dia merasa bingung, Nalan Yan berlari mendekat, berlutut di tanah dan memeluk pahanya, sambil berkata, "Saudara Futian, mereka memaksaku melakukan ini sebelumnya. Sekarang, bawa aku pergi." Pemimpin Sekte Incense Burner Peak buru-buru menjelaskan, "Futian, dia menawarkan diri. Kalau tidak, aku pasti sudah merebutnya sejak lama." Saudara Futian, dia berbohong. Dia melihat bahwa kamu kuat dan takut. Dia berbohong. Nalan Yan buru-buru menjelaskan. Bagaimana denganmu? Kamu melihat bahwa aku kuat, jadi kamu mengkhianati orang lain untuk menyenangkan aku. Futian menatapnya dengan dingin. Saudara Futian, aku mencintaimu. Aku baru saja melakukan sesuatu yang salah, Nalan Yan masih menjelaskan. Namun, Futian menendang wajahnya. Enyah. Dengan satu tendangan, Nalan Yan terjatuh ke tanah, lalu lari dari Incense Burner Peak. Baru setelah mereka melarikan diri jauh, Futian mengeluh, mengapa tidak ada teknik budidaya yang berhubungan dengan terbang di buku manusia. Berlari sangat melelahkan. Tuan, tunggu saja, aku akan mencarimu sekarang. Setelah dia mengejeknya, dia terus berlari sekuat tenaga. Di Cancer Peak, sandiwara telah berakhir. Semua orang masih tenggelam dalam keterkejutan sebelumnya. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa Futian akan menjadi begitu kuat. Sungguh sulit dipercaya. Tuan Puncak, saya baru saja mengulur waktu untuk membuat Anda meminta bantuan. Aku melakukannya untukmu. Kamu harus percaya padaku. Nalan Yan berlari lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan pemimpin puncak pembakar dupa. Cek kamu. Namun, pemimpin puncak pembakar dupa mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan. Jika bukan karena wanita ini, Cancer Peak miliknya akan memprovokasi Futian dan hampir dihancurkan. Ulang tahunnya yang ke-8 hampir menjadi pemakaman. Setelah itu, Nalan Yan langsung dikirim keluar dari Incense Burner Peak di bawah tamparan kultivator kuat dari Incense Burner Peak. Kalian orang-orang tak berperasaan yang hanya tahu cara mempermainkan perasaan wanita. Aku pasti kembali. Tatapan Nalan Yan tertuju pada puncak pedupaan di depannya saat punggungnya menghilang di bawah sinar matahari terbenam. Begitu saja, Futian berlari. Sepanjang perjalanannya, ia melintasi gunung dan sungai. Ketika dia menemukan lautan yang tidak bisa dia lewati, dia langsung menemukan iblis besar dan melawannya. Setan besar itu dipukul hingga patuh dan membawanya menyeberangi lautan. Hari demi hari berlalu. Di halaman, Xiao Changtian buru-buru masuk ke kamar. Dia ingin melihat apakah emasnya masih ada. Jika dicuri, kerugiannya sangat besar. Namun, saat dia memasuki ruangan, dia melihat Lin Ruomiao. Lin Ruomiao ada di dalam kamar. Dia mengangkat tempat tidurnya dan mengobrak-abrik lemari Xiao Changtian. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Changtian yakin itu bukan pencuri, jadi dia merasa lega. Namun, dia melihat ke arah Lin Ruomiao yang bertingkah mencurigakan dan bertanya. Menguasai. Lin Ruomiao terkejut ketika dia mendengar suara itu dan dengan cepat menoleh untuk berlutut. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Xiao Changtian bertanya. Hal yang paling berharga di kamarnya adalah emas. Namun, Lin Ruomiao tidak mengambil emas itu, tetapi dengan santai mengobrak-abrik tempat tidurnya. Apa yang dia lakukan? Tuan, saya. Lin Ruomiao menunduk dan tergagap dengan ekspresi bersalah. Berbicara, kata Xiao Changtian. Saya minta maaf, Guru. Saya ingin mencari manual rahasia di kamar Anda. Lin Ruomiao berlutut di tanah, suaranya bergetar. Dia awalnya ingin memasuki ruangan dan menemukan manual budidaya Lin Feng.
Dia ingin mempelajarinya sendiri dan membunuh para pembudidaya itu sesegera mungkin untuk membalaskan dendam keluarga Lin. Siapa sangka Xiao Changtian akan kembali secepat itu. Panduan rahasia. Xiao Changtian tercengang. Panduan rahasia apa yang dia miliki? Tinju anjing bumi dan kitab suci Dao Fana sepertinya. Xiao Changtian ingat bahwa Lin Ruomiao sepertinya meminjam kitab suci Dao Fana dari Ye Fan. Mungkinkah Lin Ruomiao menginginkan ini? Itu benar. Keluarganya hancur dan dia masih makan dan minum dengan bebas di sini. Jelas, dia memiliki beban di hatinya dan pasti ingin melakukan sesuatu seperti Ye Fan. Ding! Sistem telah menerbitkan kembali hadiah untuk menerima murid, Skyblade. Tiba-tiba notifikasi sistem berbunyi lagi. Sebuah buku kuno muncul di tangan Xiao Changtian. Pedang Langit. Ini tidak bisa menjadi buku panduan tata rambut, kan? Xiao Changtian sedikit terkejut. Karena preseden dari dua metode kultivasi sebelumnya, Xiao Changtian telah belajar menjadi pintar. Dia membalik ke halaman pertama dan melihat 3 kata besar. Mencuci, memotong, meniup, rumput, sejenis tanaman. Seperti yang diharapkan. Xiao Changtian memperlihatkan ekspresi kesadaran. Namun, buku ini sudah cukup untuk Lin Ruomiao sekarang. Dia bisa belajar cara memotong rambut, mencuci dan meniup rambut untuk orang lain, dan dia bisa mandiri. Dia tidak perlu lagi menanggung beban psikologis yang begitu besar. Ambil buku ini untukmu. Jika kamu mempelajarinya dengan serius, itu akan cukup untuk kamu gunakan seumur hidupmu. Xiao Changtian menyerahkan Heaven Blade kepada Lin Ruomiao. Melihat buku ini, Lin Ruomiao sangat gembira. Itu pasti teknik kultivasi yang diberikan oleh Xiao Changtian padanya. Dia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. Mata Lin Ruomiao dipenuhi dengan antisipasi. Xiao Changtian mengangguk puas. Baru setelah itu dia keluar dan menginstruksikan Ye Fan, keluarlah dan beli beberapa bahan yang saya tunjukkan. Aku akan memanggang seekor harimau untukmu hari ini. Ya Pak, Ye Fan menjawab dan pergi membeli bahan-bahan. Sedangkan untuk Futian, dia telah menantang semua sekte di sepanjang jalan dan tiba di kota Dayang. Tidak ada satupun yang bisa memukulku.